Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Fadil Apriza, eh, seorang salah satu staf ahli dari bidang IT pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baik, sebelum saya mulai eh, presentasi ini, izinkan saya untuk berpantun sedikit. Kalau haus, jangan lupa minum sambil makan sayur pepaya. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua. Baik, pertama-tama yang terhormat Bapak Menteri Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informatika, yang terhormat rekan-rekan sekalian, serta audiens kita yang telah bergabung bersama kita pada kesempatan pada hari ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit informasi atau mempresentasikan sedikit tentang artificial intelligence. Saya yakin kalian semua paham apa itu artificial intelligence. Sekarang sudah marak di mana-mana ya. Artificial intelligence atau bisa disebut juga kecerdasan buatan atau disingkat AI gitu. Langsung saja kita masuk ke, ke materi, yaitu yang pertama, apa itu artificial intelligence. AI, artificial intelligence ini adalah sebuah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Kecerdasan buatan sering disingkat sebagai AI. Mungkin berkonotasi dengan robotika atau dengan adegan futuristik. Kecerdasan buatan ini mengungguli robot fiksi ilmiah ke dalam non-fiksi ilmu komputer canggih modern. Profesor Pedro Domingos, seorang peneliti terkemuka di bidang ini, menggambarkan 5 suku machine learning yang terdiri dari simbolis yang berasal dari logika dan filsafat, koneksionis yang berasal dari ilmu saraf, evolusioner yang berkaitan dengan biologi evolusioner, Bayesian yang berhubungan dengan statistik dan probabilitas, dan analogis yang berasal dari psikologi. Nah, baru ini kemajuan dalam efisiensi komputasi statistik telah membuat Bayesian ini berhasil memajukan bidang di sejumlah area yang disebut machine learning. Demikian pula kemajuan dalam komputasi jaringan telah menyebabkan koneksionis memperluas ke subbidang yang disebut deep learning. Machine learning dan deep learning merupakan eh, ilmu komputer yang berasal dari disiplin kecerdasan buatan. Dan secara garis besar, teknik-teknik ini dipisahkan menjadi teknik pembelajaran yang diawasi, yakni menggunakan data pelatihan yang mencakup keluaran yang diinginkan dan yang tidak diawasi, yakni menggunakan data pelatihan tanpa keluaran yang diinginkan. Eh, Kecerdasan buatan sendiri ini bisa dibilang lebih cerdas dan lebih cepat dengan dan belajar lebih cepat dengan lebih banyak data setiap hari, dan semua perusahaan menghasilkan bahan bakar untuk menjalankan solusi machine learning dan deep learning, baik yang dikumpulkan dan diekstraksi dari gudang data seperti Amazon Redshift yang benar-benar akurat melakukan cluster dengan mechanical turk maupun secara dinamis ditambang melalui kinesis streams. Itu saja tentang
sedikit penjelasan tentang apa itu artificial intelligence atau AI ini. Berikut kita bahas sedikit tentang sejarah singkat tentang AI. Sejarah singkat tentang AI. Kita awali dari tahun 1950-an, yaitu awal pengembangan kecerdasan buatan dengan penelitian tentang pemrograman dan pemecahan masalah. Perlu diingat bahwa memasuki era 90-an, dunia sudah memiliki komputer digital. Eh, Memasuki era 1950-an ini, muncullah John McCarthy, Marvin Minsky, Herbert Alexander Simon, Alan Newell, dan Edward Albert Feigenbaum yang mulai merumuskan istilah AI. AI pertama kali muncul pada tahun 1956 di pertemuan di Dartmouth. Kontribusi lainnya yang membawa perkembangan bagi komputer adalah bahasa LISP atau LIST processing yang merupakan bahasa pemrograman tinggi klasik. Lanjut pada tahun 1980-an, yaitu era pemodelan pengetahuan dan pemrosesan bahasa alami. Pada era 1980-an ini, yang dikenal juga sebagai second wave of AI atau ombak kedua dari AI. Para ahli yang berkontribusi pada bidang AI dalam era ini adalah David Rumelhart, Lotfi Zadeh, John Holland, Lawrence Vogel, Ingo Reichenberg, dan John Koza. Lanjut pada tahun 1990-an, yang dimana eh, pada era ini perkembangan teknik jaringan saraf atau neural network yang mendorong kemajuan dalam pemrosesan citra dan pengenalan suara. Lanjut pada tahun 2000-an, perkembangan metode pembelajaran mesin yang lebih canggih, seperti deep learning. Oke, lanjut. Kita sudahi sejarah singkat ini. Lanjut kita ke sisi negatif dari AI. Tentu saja AI ini memiliki kekurangan-kekurangan atau dampak-dampak negatif. Seperti yang pertama, AI masih kalah. AI masih kalah untuk pemrosesan informasi yang bersifat vertikal dan membutuhkan sense yang kompleks. Eh, apa maksudnya? Ya, maksudnya itu AI sampai saat ini hanya mampu bekerja secara paralel untuk tugas-tugas yang sifatnya rutinitas atau berulang-ulang. Sekalipun dapat belajar mandiri AI ini, tapi AI ini tetap akan bekerja secara spesifik sesuai input dan data yang telah diprogramkan. Misalnya AI yang berfungsi untuk mengoreksi hasil belajar siswa tidak akan bisa berfungsi untuk menjalankan fungsi lain seperti mencari materi pembelajaran dan sumber-sumber belajar lain. Eh, Selanjutnya kita ada bekerja hanya sesuai instruksi. AI hanya akan bekerja sesuai pengaturan pengaturan program yang telah dibuat, sehingga AI akan bekerja sesuai data dan instruksi yang sudah dimasukkan untuk tugas-tugas yang spesifik. Dan AI tidak bisa berfungsi menjalankan tugas lain di luar dari yang diprogramkan. Lalu memiliki risiko tinggi untuk dibobol. AI memiliki data dan informasi yang tersimpan secara digital dan online. Hal tersebut membuat informasi penting yang sangat mungkin diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan akan merugikan Anda. Dan selanjutnya pasti akan rusak. Ya, kita tahu AI ini adalah buatan manusia dan segala sesuatu yang dibuat oleh manusia, terutama teknologi dan mesin, suatu saat pasti akan rusak. Begitupun dengan sistem AI ini. Besar kemungkinannya akan mengalami gangguan atau kerusakan yang dapat menghilangkan data dan informasi penting Anda. Lalu, sisi positif. Tidak mungkin dong hanya
AI ini hanya ada dampak-dampak negatif. Berikut ini adalah dampak-dampak positif yang dapat diberikan dari AI. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. AI dapat mengambil alih tugas-tugas yang repetitif dan memakan waktu yang membuat manusia menjadi lelah ataupun bosan gitu. Sehingga pada akhirnya AI mengambil alih dan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Selanjutnya, meningkatkan akurasi dan konsistensi. Eh, dengan menggunakan teknologi AI, keakuratan dalam mengambil keputusan dapat ditingkatkan serta membuat kesalahan yang dilakukan secara konsisten dapat dikurangi. Lalu, meningkatkan inovasi. AI dapat membantu menemukan solusi baru untuk masalah yang sulit diselesaikan manusia, sehingga meningkatkan inovasi dan kemajuan dalam bidang teknologi. Lalu juga dapat mengurangi risiko, yang di mana AI dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam situasi yang berbahaya atau memiliki risiko yang tinggi, sehingga dapat mengurangi risiko tersebut dan mempertahankan keselamatan. Lanjut kita bahas, mengapa AI itu penting? Seperti kita lihat tadi kan, AI memiliki dampak buruk, dampak negatif. Lalu mengapa bisa AI itu penting? Nah, yang pertama, ini AI mampu menganalisis data lebih banyak dan lebih dalam. Otak manusia memang memang merupakan suatu pusat sensor yang bisa memproses banyak data dan informasi. Tetapi sayangnya otak manusia tetap memiliki keterbatasan dalam mengolah dan menganalisis data secara mendalam dan kompleks. Otak manusia membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa mencapai suatu solusi dan penemuan yang baru. Hal ini berbeda dengan sistem AI. AI mampu bekerja dengan cepat dan berulang sesuai instruksi yang sudah diprogramkan, dan dalam waktu singkat bisa menyajikan solusi dan pemecahan masalah yang bagi otak manusia itu membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya ada AI selalu mencapai tingkat keakuratan yang tinggi. Berbeda dengan manusia yang seringkali melakukan kesalahan dan kecerobohan, AI bisa melakukan suatu tugas yang lebih detail dan akurat, sehingga kemungkinan error dan salah itu sangat minim terjadi. Hal inilah yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan yang sifatnya repetitif dan berulang. Lalu selanjutnya, AI bisa mengoptimalkan semua data yang dimiliki. Sistem otak manusia ketika banyak informasi yang ditampung dan diproses lambat laun akan mengalami kelelahan dan kebuntuan. Sehingga itu informasi dan pengetahuan yang sudah dipahami dan diingat terkadang malah hilang dan lupa. Berbeda dengan sistem AI yang akan selalu bekerja dan memproses data yang sudah diprogramkan dengan lebih banyak dan lama. Jadi hasil proses data akan selalu tersimpan dan menjadi sumber informasi baru yang digunakan kapanpun. Lalu ada AI bisa belajar sendiri. Sesuai dengan fungsinya, AI eh, memang dirancang untuk bisa mengajarkan dirinya sendiri. AI akan terus belajar sesuai instruksi algoritma yang telah diatur dalam programnya. AI akan selalu beradaptasi dan belajar sesuai dengan data baru yang ditambahkan. Misalnya dalam sistem personalisasi pembelajaran, AI akan selalu belajar dari riwayat aktivitas yang sudah dilakukan oleh para murid, dan selanjutnya akan memberikan solusi pembelajaran kepada murid yang menyajikan informasi yang dibutuhkan secara otomatis. Eh, Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi pada kesempatan ini. Eh, Sebelum saya akhiri presentasi ini, izinkan saya untuk berpantun sekali lagi.
Pagi hari pergi ke Surabaya, pulangnya mampir beli alpukat. Demikian presentasi dari saya. Semoga berguna dan bermanfaat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.